Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Standar Pelayanan Administrasi Umum pada Kantor Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Yang melatar belakangi kerja praktek yang telah saya lakukan yaitu instansi pemerintah daerah seperti kecamatan merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Adapun tugas lain dari kecamatan yaitu melayani dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, akta kelahiran, surat nikah, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB, keterangan pindah pertanahan, izin tebang kayu rakyat, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, izin keramaian, legalisasi surat-surat, dan program keluarga harapan. Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami, serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tentu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Masyarakat tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan penulis di kantor Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, penulis menemukan masalah terkait pelayanan publik. Masalah terkait pelayanan publik tersebut yaitu mengenai jangka waktu pelayanan sebagai contoh ketika masyarakat mengurus kartu tanda penduduk atau KTP. Baik, yang selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Pebayuran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Pebayuran berbatasan dengan Kabupaten Karawang di utara dan timur, Kecamatan Sukakarya di barat, dan Kecamatan Kedung Waringin di selatan. Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Pebayuran termasuk dataran paling rendah dengan keberadaan desa Karanghaur yang mencapai ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah lainnya berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang, sebanyak 80% luas wilayah Kecamatan Pebayuran merupakan kawasan pertanian lahan basah. Penggunaan lahan lainnya seperti pemukiman, pedesaan, dan jalur hijau masih relatif minim, hanya 20% dari luas wilayah di Pebayuran. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pebayuran menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dengan bekerja sebagai buruh tani, namun pada beberapa daerah seperti daerah Karanghaur dan Karangharja, sumber penghasilannya berasal dari sektor perdagangan besar atau eceran dan rumah makan. Pada umumnya, ketersediaan prasarana jalan yang layak masih terbatas pada penghubung antar pusat-pusat desa. Ada beberapa titik ruas jalan yang rusak meskipun ada juga kondisi jalan beton yang dirasa cukup nyaman dilalui. Kondisi lalu lintas di Pebayuran tidak terlalu ramai. Sarana angkutannya cukup terbatas, trayek angkutan umum tidak menjangkau sampai pelosok, selebihnya hanya mengandalkan ojek motor. Lalu yang berikutnya ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Yang selanjutnya ada pelayanan publik.
Pengertian pelayanan publik menurut Munir bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yang telah dilakukan oleh mahasiswa adalah yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Selanjutnya, metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library, research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Yang berikutnya adalah pelaksanaan kerja praktek. Pada minggu pertama, kegiatannya adalah mencatat dan menerima berkas masyarakat yang akan membuat IKTP atau perbaikan IKTP yang rusak. Minggu kedua yaitu memperbaiki atau mencetak kartu keluarga milik masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Pebayuran. Lalu minggu ketiga yaitu melakukan pelayanan kepada warga atau masyarakat yang akan membuat atau mencetak KTP sementara. Selanjutnya minggu keempat yaitu meregistrasi dokumen surat pindah masyarakat dan mencetak surat pindah. Lalu minggu kelima mencatat data untuk pembuatan kartu identitas anak atau KIA. Minggu keenam melakukan perekaman data masyarakat untuk pembuatan IKTP. Minggu ketujuh yaitu melakukan pendataan kepada masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga baru dengan sistem barcode. Minggu ke-8 yaitu melakukan pencetakan IKTP. Minggu ke-9 yaitu melakukan pelayanan untuk masyarakat yang akan mengambil kartu keluarga yang telah selesai diperbaiki atau dibuat. Minggu ke-10 yaitu melakukan pendataan masyarakat yang terdampak banjir di salah satu desa di Kecamatan Pebayuran. Lalu minggu ke-11 yaitu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dan minggu terakhir yaitu mencetak kartu identitas anak yang telah terdaftar dan datanya pun telah sesuai. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yang dilakukan penulis yaitu melayani masyarakat dalam pelayanan kependudukan di Kecamatan Pebayuran. Beberapa pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal waktu. Pelayanan umum yang dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, menerima berkas persyaratan dari masyarakat untuk pembuatan kartu tanda penduduk. Setelah itu, memberikan surat tanda terima kepada masyarakat untuk pengambilan kartu tanda penduduk jika sudah dicetak. Yang kedua, menerima berkas persyaratan pengajuan pembuatan kartu keluarga baru bagi masyarakat yang kehilangan kartu keluarga atau kartu keluarga tersebut rusak, lalu memberikan tanda terima yang berisi tanggal selesai dibuatnya kartu keluarga tersebut, agar masyarakat dapat datang kembali ke kantor Kecamatan Pebayuran untuk mengambil kartu keluarganya yang sudah dicetak atau diperbaharui. Yang ketiga, mendata masyarakat yang akan melakukan perpindahan antar kabupaten, lalu melegalisir berkas persyaratan tersebut, setelah itu mencetak surat pindah sesuai dengan tujuan kepindahannya. Yang keempat, melayani masyarakat yang akan membuat atau mencetak biodata WNI atau KTP sementara. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan validasi nomor induk kependudukan. Lalu selanjutnya ada tugas pendukung di dalam pelaksanaan kerja praktek. Tugas tambahan yang dilakukan selama kerja praktek adalah melakukan pencetakan IKTP dan KIA atau Kartu Identitas Anak, melakukan perekaman data masyarakat yang akan membuat KTP baru, mendata masyarakat yang terdampak banjir di salah satu desa di Kecamatan Pebayuran, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, melakukan kunjungan ke rumah warga yang terdampak banjir, lalu mencatat kerusakan dan memberikan beberapa bantuan berupa kasur, selimut, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis menemukan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan.
Masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan. Kemampuan dan sumber daya pegawai di kantor kecamatan Pebayuran masih sangat terbatas. Selain itu, ketiadaan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan menghambat kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut tentunya harus menjadi perhatian penyedia layanan dalam mengoptimalkan kinerja pegawai, karena standar operating prosedur tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila tidak diimbangi dengan kehandalan atau kemampuan pegawai yang baik dalam melayani masyarakat. Di samping itu, terdapat solusi yang ditemukan penulis, yaitu dalam proses pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pelayanan publik, di antaranya sumber daya pegawai yang masih kurang dan bukti dengan ketiadaan pegawai tetap di seksi pelayanan bagian pelayanan yang pastinya sudah menguasai dan berkaitan dengan pelayanan. Maka solusinya adalah memfokuskan pegawainya pada bagian tertentu agar proses pelayanan menjadi berjalan dengan baik. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, selama melakukan kerja praktek, penulis melakukan tugas utama yaitu melayani masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan di Kecamatan Pebayuran. Beberapa pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dalam hal waktu. Dalam pelaksanaan pelayanan, masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan. Kemampuan dan sumber daya pegawai di kantor Kecamatan Pebayuran masih sangat terbatas. Selain itu, ketiadaan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan menghambat kinerja pelayanan. Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain, pegawai memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, pegawai memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu yang pertama, pegawai di Kecamatan Pebayuran sebaiknya saling mengingatkan arti pentingnya keramahan terhadap pengguna layanan dalam proses pelayanan, agar pengguna layanan memberikan respon yang baik terhadap pegawai pelayanan. Yang kedua, selain itu, agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik, maka pegawai Kecamatan Pebayuran harus fokus terhadap pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak ada lagi kasus di mana pegawai tidak berada di tempat sehingga digantikan oleh pegawai lain yang bukan bidangnya. Lalu yang terakhir, penulis melampirkan kegiatan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Ini adalah bukti-bukti bahwa penulis melakukan kegiatan kerja praktek selama 3 bulan di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Tugas yang dilakukan adalah melayani masyarakat, mencetak kartu keluarga, mencetak KTP, dan lain sebagainya. Sekian presentasi mengenai pelaksanaan kerja praktek ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.